Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alih. Wa ba'du. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita berada pada bulan Sya'ban dan semoga kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, siapakah yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah? Karena akhir-akhir ini banyak yang mengklaim mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka kitab Ziyadah Ta'liqat ala Manzumati Syekh Abdullah bin Yasin Al-Pasuruani. Ini kitab ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memberikan catatan-catatan terhadap nazom-nazom yang dikarang atau yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan. Pada halaman ke-23, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan siapakah mereka yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan bahwa ahli sunnah fahum ahlu tafsiri wal hadisi wal fiqhi fa innahum muhtadun al mutamassikun bis sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafai ba'dahu ar-rasyidin. Ahli sunnah, mereka adalah ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Dan sesungguhnya mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin atau khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum at-taifatu an-najiyatu. Dia adalah kelompok yang selamat. Qalu wa qad ijtama'at al-yauma fi mazahibal arba'ah. Para ahli sunnah mengatakan bahwa mereka berkumpul terutama pada zaman ini pada 4 mazhab, Al-Hanafiyun, Wasyafi'iyun, wa Malikiyun, wa Hanabiliyun. Mereka berkumpul pada mazhab Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa man kana kharijan an hazihil arba'ah fi hadzal zaman. Barang siapa yang keluar dari 4 mazhab tersebut pada zaman ini, maka fahuwa minal mubtadi'ati, maka dia termasuk golongan orang-orang yang membuat bid'ah. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, di sini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah mereka di antara ciri-cirinya mengikuti mazhab yang 4, yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, dan mazhab Imam Hambali. Pada zaman sekarang, ya, zaman yang sudah jauh terpisah jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 abad lamanya, maka kita harus mengikuti mazhab yang 4 ini, karena inilah menjadi ciri kita itu paham ahli sunnah wal jamaah. Dan di Indonesia, di negara kita, para kiai-kiai kita, para buya-buya kita, para tuan guru kita, dan para
alim itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan itu pula yang diikuti oleh mayoritas Muslim di Indonesia sebagai penganut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, apabila kita telah belajar misalnya fikih Imam Syafi'i seperti kitab Takrib, maka itu sudah benar. Apabila kita belajar fikih Syafi'i seperti kitab Safinatun Najah, maka itu sudah benar. Apabila kita belajar fikih Syafi'i, kitab Mabadi'ul Fikih, itu sudah benar. Karena itulah fikih Syafi'i yang diajarkan di pesantren-pesantren, yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i, yakni ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, ciri ini menjadi ciri khusus bagi ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada kelompok yang mengatakan tidak bermazhab, kalau ada kelompok yang mengatakan tidak mengikuti imam 4, maka diragukan apakah dia ahli sunnah wal jamaah atau tidak. Mereka mengatakan tidak bermazhab. Lalu siapa yang mereka ikuti? Mereka tidak menjelaskan. Ya, tetapi kelompok-kelompok yang mengklaim tidak bermazhab itu, ya, biasanya mereka menukil pendapat-pendapat ulama juga. Di antaranya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kemudian dia menukil pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Kadang dia menukil pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani, untuk diketahui bahwa ulama-ulama yang mereka nukil itu adalah ulama-ulama yang kontroversial. Pada zamannya pemahaman mereka ditolak oleh jumhur ulama. Oleh karena itu perlu kita ragukan apakah mereka ahli sunnah wal jamaah atau tidak. Mungkin dia ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mereka ini adalah pelaku bid'ah, pembuat kebid'ahan. Karena untuk diketahui bahwa 4 imam mazhab yang kita baca di atas tadi, itu semuanya adalah generasi salafus soleh. Terakhir, mari kita baca pesan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan, wa ayya'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah semuanya. Wa alla yatafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa ayyatsba'u alkitaba was sunnata, dan hendaklah kalian mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma kana alaihi ulama'ul a'immah, dan ulama kal Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah, wa Malik bin Anas, dan Imam Malik bin Anas, wa Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semuanya. Maka ini disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di tengah-tengah terjadi perpecahan, umat dibingungkan dengan aliran-aliran baru, dengan firqah-firqah baru yang masuk ke negara Indonesia, yang tentunya firqah itu membingungkan umat, memecah belahkan umat yang selama ini sudah melakukan amaliyah-amaliyah, tapi justru amaliyah-amaliyah itu dibid'ahkan oleh mereka. Padahal amaliyah-amaliyah tersebut adalah amaliyah yang berdasar kepada dalil, yang berdasar kepada hujjah, yakni Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama-ulama kita, dan ijtihad para ulama-ulama kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita sekarang sudah berada pada jalan yang benar, sudah mengikuti mazhab fikih Syafi'i, kemudian sudah mempelajari akidah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yakni membaca kitab Aqidatul Awam misalnya, dan lain-lain kitab tauhid, maka ketahuilah kita sudah berada pada jalan yang benar. Jangan pernah goyah dan jangan pernah terpengaruh oleh aliran-aliran baru yang mengatasnamakan bermanhaj salaf. Justru kitalah yang bermanhaj salaf, yang mengikut kepada imam mazhab yang 4, yang mereka adalah salafus soleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat mencerahkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.